please banget gue mau ngasih tahu, mengakui lu tuh lagi sedih tidak lemah. Ya, cowok-cowok ini pada pakai baju hitam semua kan, rambut lu gondrong kan. Gue kasih tahu ya, kita brewok-brewok gini bisa sakit hati bro. Ya, jadi bercerita itu tidak lemah. Lu mau menyalurkan, lu mau nulis, lu mau nyanyi, lu mau nangis, tidak lemah. Lupakanlah stigma gender toxic masculinity itu. Oh lu nggak boleh nangis, lu cowok, lu harus kuat. Nggak, lu tuh semua lahirnya sama, jantungnya dari otot elastis. Dipukul dikit sakit nggak sakit, tapi lu nggak boleh nangis kan, nangis aja nggak apa-apa. You realize that's my inner child, but I'm not being compared here in the workplace. Actually, this is just my boss asking me to do something. But the childhood trauma is carried from that very early stage where you're constantly being compared. And it's very, very painful and it hurts and it comes back to the surface, time and time again, unfortunately. Aku harus bilang bahwa kamu hebat karena kamu menyadari triggernya, menyadari lukanya, tapi masih terus berusaha memilih untuk menghadapi dan mencoba. Jadi aku sampaikan semangat buat kamu karena aku yakin berarti pintu healing tuh sangat dekat sekali dengan kamu karena kamu sudah mengambil langkah awareness. Bagaimana cara mengatasi rasa malu untuk sharing cerita? Aku punya isu kesehatan mental juga, cuman nggak terbuka gitu loh, nggak bisa terbuka kayak Mbak Ati dan Mas Rian gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin bisa dilihat dulu di sisi kiri panggung, Mas dan Bu Tracy, itu adalah ada Wall of Honesty yang isinya adalah cerita tentang luka masa kecil yang dituliskan oleh teman-teman kita yang sudah hadir di ruangan ini. Nah, teman-teman yang online itu juga sudah diminta untuk menuliskannya melalui Padlet, Mas. Nanti akan ditayangkan di screen. Nah, jadi saya ingin meminta para narasumber gitu ya untuk mungkin memilih satu cerita yang dekat secara personal atau mungkin relate dengan Mas, Mbak, dan Bu Tracy seperti itu. Untuk kemudian nanti diberikan sedikit feedback atau insight atau apapun yang mungkin bisa membantu teman kita yang sedang melalui hal tersebut gitu. Oke. Ini deg-degan kayak teman-teman yang sudah menuliskan, aduh aku dibacain gak ya gitu. Oke. Mbak Nurmianti sudah memilih, Ibu Tracy apakah sudah memilih juga? Do you want to pick one more? Not this one? Yeah, you pick one, I'll pick one. Ini aku satu-satu. Iya, satu persatu. That's what you wanted to pick. Okay. Silakan mungkin Mbak Mimi bisa bantu ditranslatekan ke Ibu Tracy. Oke, jadi ini untuk yang Indonesia Indonesia kan nanti Oke. Jadi untuk teman-teman di sini untuk pertanyaannya, teman-teman di SD, kakak saya pernah bilang, pantes lu nggak punya teman. Saat saya membuat dia kesal, dia menyampaikan itu setelah saya curhat. Saya kemudian dikucilkan teman-teman di SD. Dia juga pernah bilang kalau saya seperti kambing. Yes. Oh my God, oke. Mungkin Ibu Tracy boleh memberikan feedback untuk cerita. Okay, I think I've got the gist of that, and it sounds very familiar to your story, being bullied at school. Am I right? And name calling, and I think often, children will do this with other children, not realizing the impact that it has, particularly when it's repeated and repeated and repeated. The child then goes home thinking there must be something wrong with me. And they carry that trauma into later aspects of their lives. So then if they're faced with an older sibling that then starts to make fun of them, they really believe it, not just from the experience that they're hearing in that moment, but because the wound is so much deeper because they've heard it repeatedly. And this then is what affects their confidence and their self-esteem because they actually believe there is something wrong with them. So that's a very sad and very common situation that happens with children. Jadi itu tentunya adalah hal dan juga situasi yang mungkin sering dan juga
sering sekali dialami oleh anak-anak karena kadang anak-anak tidak sadar dampak dari ejekan mereka ketika mereka menyampaikan ke teman-temannya. Mereka merasa bahwasanya ketika mereka mengajak temannya, dia merasa itu lucu dan temannya tidak akan merasa kenapa-kenapa. Tetapi dampak jangka panjangnya, temannya yang diejek tersebut akan mempercayainya karena terus-menerus diulang untuk ejekan, buliannya, dan ketika anak yang kemudian menjadi sasaran bully tersebut sudah mempercayainya, mereka akan merasa ada yang salah dengan diri mereka yang akan memberikan dampak kepada kepercayaan diri mereka, dan tentunya ini adalah hal yang sangat sedih dan semoga tidak akan terulang lagi. Dan juga ini merupakan cerita yang tentunya sangat relate dengan banyak orang karena banyak orang yang tidak memahami dampak dari hal-hal seperti ini. Aku boleh nambahin sedikit gak? Ya, silakan Mas Rian. Kambing itu bahasa Inggrisnya goat. Hari ini GOAT itu artinya greatest of all time. Yeay, oke, wow. Jadi itu tadi ya satu insight yang sebetulnya sangat menarik gitu karena name calling itu sudah hampir pasti dialami oleh semua orang gitu. Dari kita yang ada di sini juga mungkin pernah mengalaminya. Kemudian selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke ceritanya Mbak Nurmianti. Ini aku bacain ceritanya. Luka masa kecil yang masih membekas atau masih diingat ketika dibanding-bandingkan oleh orang tua. Kakak lebih pintar, lebih jago banyak hal, dan lebih berprestasi. Aku yang kecil sering diabaikan dan aku sudah merasakan muaknya sejak kecil. Merasakan muaknya sejak kecil. Apa yang ingin Mbak Anti sampaikan mungkin ke teman kita yang mengalami hal tersebut? Apa ya, aku speechless gitu. Let me step in if you want. It's quite triggering. Yeah, oh, okay. I think often when you grow up in a family where you are compared, what happens is as you grow up and you go into the bigger world, you automatically feel compared. So even if you're at work and your boss is asking you or asking your colleague to do something, instantly that feeling from childhood comes back and you think, oh, I'm being compared, I'm not good enough. Now, how you then act on that can be quite detrimental to the situation. So it's really at that point that we're hoping that you realize that's my inner child, but I'm not being compared here in the workplace. Actually, this is just my boss asking me to do something. But the childhood trauma is carried from that very early stage where you're constantly being compared, and it's very, very painful, and it hurts, and it comes back to the surface, time and time again, unfortunately. Oke, izinkan saya untuk menanggapi sedikit untuk jawaban ini. Kadang ketika kita merasa selalu dibandingkan, bahkan dari lingkup terkecil seperti keluarga dan juga orang tua kita, ketika kita menghadapi dunia luar, ketika kita bertemu dengan orang lain, maka kita juga akan selalu merasa dibandingkan. Contoh mudahnya saja ketika bos kamu menyuruh kamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, padahal bos kamu hanya meminta kamu untuk melakukan pekerjaan tersebut, tapi kamu semata-mata langsung merasa bahwa bos kamu membandingkan pekerjaan kamu dengan karyawan yang lainnya dan kamu merasa tidak melakukan itu dengan cukup baik. Jadi jika kamu di sini mungkin sering merasa kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain, atau kamu merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak cukup baik untuk memuaskan orang lain, bisa jadi masalahnya adalah ada pada trauma masa kecil kamu dan juga inner child kamu yang belum disembuhkan, karena itu sangat mengafeksi dan juga sangat berpengaruh dengan cara kamu memandang situasi yang terjadi di hidup kamu. Tambahan sedikit bahwa yang dibanding-bandingkan ini biasanya nggak hanya karena kapasitas misalnya intelektual atau apa, mungkin wajah gitu. Ini menurut ini bayangan aku gitu di cerita orang yang menulis ini. Tapi juga biasanya ada additional layer di mana orang tua itu membandingkan karena gender gitu. Karena ada orang tua yang pengen punya anak laki-laki misalnya, terus punya anak 1, 2, 3 perempuan semua. Habis gitu baru punya anak laki-laki yang keempat, yang 3 yang pertama ini dianggap nggak eksis gitu karena gender. Ini entah seberapa sering terjadi di keluarga-keluarga di Indonesia, tapi ini yang pernah aku alami dan beberapa teman sekitar aku juga, karena ayahnya lebih memilih anak laki-laki. Jadi dia sampai dewasa pun ya di tempat kerja ketika teman kerjanya laki-laki, meskipun kerja laki-laki ini dia kerjaannya mediocre, kualitasnya nggak bagus, dia merasa kayak minder gitu. Padahal
si anak ini, yang anak perempuan ini dia bagus gitu kerjanya. Dan itu yang biasanya sampai ke bawah gitu, meskipun dari luar kelihatannya sepele dan tidak terlihat. Dari gender discrimination ya namanya ini, gender discrimination yang dilakukan oleh orang tua sendiri gitu. Oh, oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Darmianti yang sudah mau membuka diri. Terima kasih banyak untuk menceritakan hal tersebut. Ya, jadi memang satu hal yang tadi saya bahkan jadi pengingat untuk saya sendiri adalah bahwa ketika kita punya suatu isu yang terus terjadi di masa dewasa, seperti tadi merasa khawatir bahwa akan dibandingkan, merasa rendah diri ketika bekerja, mungkin merasa tidak sebagus teman-teman yang lainnya, itu bisa jadi ada kaitannya dengan luka dari masa kecil kita kayak gitu. Dan itu ketika teman-teman sudah bisa menyadarinya adalah mungkin satu trigger atau satu hal yang bisa membuat teman-teman memutuskan kemudian untuk memproses itu secara lebih jauh lagi gitu. Oke, gimana Mas Rian? Itu tadi tinggal 3 menit katanya. Oh, satu lagi. Pilih. Mungkin bisa dipilih yang mana itu? Pilih aja Mas, mungkin yang biru, yang kuning kalau misalnya yang tidak paling dipilih. besar tuh kayaknya. Oke. Bullying dari TK hingga kuliah, ditinggalkan kebaca kok, mata saya masih sehat, nggak usah digedein. Alhamdulillah. Aman. Dipukul saat kelas bahasa Inggris ketika masih sekolah dasar. Hingga saat ini masih sering kesulitan dalam bahasa Inggris. Namun saya memilih untuk terus menghadapi dan mencoba. Dari kalimat terakhir aja aku harus kasih tepuk tangan dulu. Namun saya memilih untuk terus mencoba. Itu kamu sudah, ya, itu kalimat itu aja sudah sangat kuat sekali. Dan aku harus bilang bahwa kamu hebat karena kamu menyadari triggernya, menyadari lukanya, tapi masih terus berusaha memilih untuk menghadapi dan mencoba. Jadi aku sampaikan semangat buat kamu karena aku yakin berarti pintu healing tuh sangat dekat sekali dengan kamu karena kamu sudah mengambil langkah awareness bahwa ini sisa dari aku masa kecil, ada traumanya, dan bahasa Inggris pasti merecall kesakitan itu gitu, tapi dia tetap memilih gitu. Mungkin kalau kamu tadi kayak cara aku, mungkin kalau bisa gambarkan dirimu lagi kecil udah lancar bahasa Inggris gitu, nggak ada yang mukulin, mungkin itu bisa membantu. Dan bilang sama diri kamu yang kecil, kamu sekarang sudah bisa bahasa Inggris, kamu pintar dan kamu masih terus belajar. Dan cerita kamu di sini hari ini didengar sama semua yang offline di sini, dan kita semua tepuk tangan buat dia karena dia masih terus belajar. Semangat. Semangat. Itu tadi ya Mas, nggak menyerah aja itu sebenarnya satu pilihan yang tidak semua orang bisa lakukan gitu. Itu pasti sangat sulit untuk mengambil keputusan tersebut. Oke, kita sudah dengarkan 3 cerita dari teman-teman online dan offline. Mungkin juga yang tidak dibacakan ceritanya, kami berikan apresiasi yang sangat tinggi untuk teman-teman semua yang sudah bersedia menceritakan dan membuka diri untuk membicarakan mengenai luka masa kecilnya. Baik, untuk saat ini kami akan membuka sesi Q&A. Ada 3 pertanyaan online dan offline, teman-teman semua. Mungkin yang online bisa dituliskan apa pertanyaannya dan ditujukan untuk siapa. Lalu teman-teman yang offline bisa angkat tangannya dan nanti akan silahkan maju ke tengah ruangan di mic yang sudah tersedia untuk bertanya. Paduan. Menyanyi dulu ya passwordnya. Oke, silakan Mbak yang sudah angkat tangan pakai ungu. Silakan. Sebutkan nama, dari mana, kemudian ingin bertanya ke siapa dan apa pertanyaannya. Oke, saya Gusti. Yang pertama saya mau nanya ke Tracy ya. Jadi kalau keluarga depresi dan dia nggak mau diajak ke psikiater atau psikolog dan minum obat juga nggak mau, itu bujuknya bagaimana? Terus buat Mas Rian, tadi kan yang dibahas inner child yang jumbo ya, yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkan ke Nawila itu inner child yang bagaimana? Terus buat Mbak Anti, kenapa orang Indonesia sering nggak empati dan nggak peduli soal kesehatan mental jika dibandingkan dengan orang di Eropa dan USA gitu? Dan untuk semua pembicara, saya punya pertanyaan.
bagaimana cara mengatasi rasa malu untuk sharing cerita. Aku punya isu kesehatan mental juga, cuman nggak terbuka gitu loh, nggak bisa terbuka kayak Mbak Ati dan Mas Rian ya. Karena takut di stigma, takut itu jadi identitas, terus juga takut nanti orang-orang yang ada di cerita itu nanti protes, kok kamu cerita gitu. Ya itu sama gimana ya? Ngerasa kayak saya ngerasanya kayak yang berhak cerita itu kayaknya orang-orang yang sudah sukses gitu. Jadi kayak ketika misalnya mereka misalnya Mas Rian ya dia pernah bilang ADHD dan sebagainya gitu. Tapi kan orang akhirnya nggak melihat Mas Rian sebagai penderita ADHD karena Mas Rian punya identitas lain kan sebagai stand up comedian, sebagai animator sukses dan sebagainya, sehingga akhirnya orang jadi kayak oh ya udah kayak gitu bisa lebih memaklumi gitu loh. Sedangkan kalau untuk orang biasa membuka itu padahal hidupnya mungkin masih belum di atas gitu ya, itu rasanya kayak gimana gitu. Nah itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diajukan. Ada pertanyaan yang sangat Do you want me to respond, Gusti? Thank you very much. I'm so sorry somebody in your family is struggling with depression. It's really hard when you see them very helpless and hopeless and you love them very much and you want to help them and support them. And no matter what you do, they don't seem to want to respond. And I'm sure you've tried to take them to a psychologist and do all the things that you know to. I think at this point, what you need to do is to continue to love your family member, to accept them for where they are, and each day just try and do very, very small things like suggest that they maybe wash themselves, clean their teeth, go out for a small walk, eat something with a family member, look at the sunshine, just very, very small things every day. The worst thing you can do is put any pressure on them to try and get them to get up and do something. You've just got to be very, very patient. And my hope will be in time they will start to see the joy of life again and respond to your love. But that is undoubtedly the most important thing: acceptance, love, and compassion. Oke, terima kasih banyak sebelumnya atas pertanyaannya. Tentunya di sini saya juga merasa sangat sedih dan tentunya Anda pasti juga merasa sangat sedih melihat keluarga yang Anda cintai sangat menderita dan Anda sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam hal, membujuk dia untuk kemudian mau berobat dan sebagainya, tetapi ia tidak pernah mendengarkan dan tidak mau menerima saran tersebut. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan tentunya tetap mencintai dia sebagai seseorang yang berada dalam keluarga Anda, lalu minta dia untuk melakukan hal-hal yang penting dan juga mungkin terlihat kecil di hidupnya, tetapi itu akan sangat berpengaruh. Misalnya meminta dia untuk mandi, makan, lalu pergi keluar, menikmati sinar matahari, menikmati hal-hal kecil seperti Anda. Pokoknya sampai dia merasa bahwasanya ternyata dia masih dianggap sebagai seorang manusia yang sangat dicintai. Dan hal yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan kepadanya yaitu adalah memaksa dia atau menyuruh mereka terus-menerus sampai di saat mereka merasa bahwa oh ternyata ada hal yang sangat salah yang terjadi pada diri mereka yang membuat mereka malah bukannya merasa bahwa mereka itu bisa sembuh tetapi merasa bahwasanya mereka dibebani oleh ekspektasi Anda. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari. Memang sebenarnya kalau kita bahas sedikit ya tentang bagaimana bisa mengajak seseorang untuk pergi ke profesional itu jawabannya adalah sulit bahkan tidak bisa karena mereka mungkin belum sadar bahwa ada sesuatu yang memang harus diperbaiki dari diri mereka gitu. Jadi memang yang paling bisa dilakukan seperti kata Bu Tracy tadi adalah untuk memberikan cinta yang besar kepada mereka dan mengajak melakukan hal-hal kecil gitu. Dan itu adalah juga satu pengingat yang sangat bagus untuk kita semua, gitu seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya untuk Mas Rian terkait inner child-nya Nawila, apa yang ada di situ? Udah pada nonton belum? Sudah. Aku takut karena jawabannya agak masuk teritori spoiler. Oh, spoiler ya. Okay. Tapi kalau sebenarnya kan Nawila itu adaptasi dari buku novelnya Ibu Reda Gaudiamo yang mana sebenarnya terinspirasi dari masa kecil beliau sendiri di Surabaya tahun 1968. Tapi yang aku dan Bu Reda sama-sama sepakati salah satu
hal yang seandainya waktu kita kecil kita bisa melakukan itu, mungkin akan banyak sekali yang berbeda sekarang. Yaitu adalah ketika Nawila berani bersuara ngomong sama Mak bahwa dia jujur, dia bilang bahwa saya merasa tidak diperlakukan dengan benar di sekolah ini dan saya tidak mau di sini. Udah setitik itu aja. Sebenarnya yaitu ada banyak sekali orang-orang kecil di dalam kita masing-masing ini yang mungkin waktu kecil itu suaranya dibungkam gitu, nggak bisa ngomong. Nah sebenarnya Nawila tuh memberanikan diri. Kamu belum nonton ya Mbak ya? Udah habis ya. Ya jadi itu dia berani bersuara dan di film itu kami berusaha menganalogikan dengan sangat sederhana sekali bahwa your wound atau apapun yang kamu tahan itu seperti kerikil dalam sepatu kamu. Jalannya tidak enak. Dan begitu kamu aware dan kamu bisa keluarin itu semua kerikil, the pebbles from your shoes, kamu akan jalan lebih enak. Itu yang di Nawila. Gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua, Mbak Gusti, terima kasih banget. Aku pengen bilang gimana? Aku pengen ngasih tahu bahwa keberhasilan karyaku itu hanya sebagian kecil dari siapa aku. Ya, aku filmku, stand up komediku, diundang ke acara seperti ini itu hanya apa yang aku bisa lakukan, bukan siapa aku sebenarnya gitu. Tapi aku manusia juga dan aku juga pernah mengalami banyak hal yang mau disembuhkan, kemudian berdamai bahwa aku neurodivergent, aku ADHD gitu. Itu nggak eksklusif buat orang yang udah sukses aja gitu. Justru karena sekarang malah aku tahu bahwa aku punya platform ya, kalau aku bisa bilang ya. Ada yang aku punya follower, suaraku didengar, aku cukup punya influence. Jadi aku justru mau mengadvokasikan itu bahwa aku pun mengalami itu. Jadi kamu jangan merasa kecil karena kamu mengalami itu gitu. Salah satu contoh ADHD-ku, aku sangat forgetful banget. Mohon maaf teman-teman, ini tulisanku di sini itu deadline-nya mundurnya berapa banget ya? Aku paling terakhir submit ini karena aku lupa aku harus nulis di sini. Aku lupa sampai diingetin sebulan lebih ya. 3 bulan. I miss the deadline by 3 months for this book. Tapi aku tidak menjadikan itu excuse, tapi aku bercerita bahwa ya maksudnya I still struggle, I forgot my keys. Aku pernah masuk mobil bukan bawa handphone, bawa remote AC, pernah gitu. Jadi itu sesuatu yang bukan hanya terjadi sama orang sukses aja gitu. Tapi aku berterima kasih kalau Mbak Gusti menyampaikan kegelisahan itu. Tapi aku sama semua orang di sini kita sama-sama manusia dan aku justru pengen ngasih tahu di platformku bahwa it's okay to not be okay gitu, nggak apa-apa. Kayak even orang yang katanya di Malam Minggu Miko lucu banget nih kata orang gitu, pernah nangis juga, pernah sedih juga gitu, itu aja. Oke, wow, luar biasa sekali. Jadi keberhasilanmu, kegagalanmu, apapun perilakumu itu adalah part of yourself gitu ya, dan itu tidak mendefinisikan secara pasti siapa dirimu sebenarnya gitu. Oke. Lalu kemudian kita ke pertanyaan untuk Mbak Nurmianti. Kenapa sih orang Indonesia tidak terlalu peduli dengan kesehatan mental? Dan tadi mungkin bisa menjawab sekalian pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana mengatasi rasa malu untuk bercerita gitu. Kalau yang pertanyaan pertama, karena aku tidak pernah melakukan riset, jadi aku tidak akan bisa memberikan jawaban yang ini loh, paling akurat. Tapi ini aku akan bilang bahwa ini adalah observasi aku sendiri. Yang pertama adalah mungkin dari segi pengetahuannya, datangnya itu mungkin agak barusan ini gitu kan. Bayangkan aja kalau misalnya orang nggak pernah mendapatkan pengetahuan untuk misalnya belajar komputer, bagaimana kita bisa mengharapkan orang ini bisa nyalain komputer gitu. Kan nggak pernah megang sama sekali, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mungkin negara kita itu adalah ini ya, yang kalau di marketing, aku dulu pernah kerja di marketing, bahwa orang Indonesia itu individualismenya sangat rendah.
tapi they have a very strong sense of community. Your identity is based on your community. Dan itu yang paling kecil komunitas itu adalah keluarga sendiri. Nah, ketika kamu berbeda dengan keluarga, itu secara otomatis kamu dianggap aneh, judgment itu mulai datang. Dan sepertinya dari situ kayak seseorang yang berbeda itu kayak susah survive gitu. Akhirnya dia harus masking, harus belajar untuk fit in dengan orang-orang terdekat dia gitu agar tidak dianggap aneh gitu. Kadang kan sering kalau misalnya kalau ceritanya Mas Rian kan agak ekstrim ya, dia pakai kaos kaki beda warna, ternyata oke gitu, dianggap fun gitu. Tapi yang biasanya dianggap ini kalau misalnya satu di keluarga itu milih apa ada waktu pemilu gitu beda gitu, udah jadi kayak ya jadi sudah it's enough to divide them yang kamu gak bisa gitu, kamu kan keluarga gini gitu. So judgementnya itu lebih besar karena sense of community is very strong for good and sometimes it's not so good. If you know what I mean? Ya, oke. Berarti ada faktor pengetahuan yang mungkin boleh tepuk tangan dulu deh. Ada pengetahuan yang tidak dimiliki, ya seperti itu mungkin ya, kurang, yang lebih kurang daripada orang di luar negeri, dan kemudian ada judgement atas apa yang ketika kita ceritakan sesuatu yang mungkin dianggap aneh, itu judgementnya akan masih terasa sangat kuat gitu. Gimana dengan pertanyaan keduanya tadi Mbak Nurmianti? Yang menerima mengatasi rasa malu untuk bercerita. Mengatasi rasa malu. Kalau aku pertama adalah menerima diriku sendiri ya. Ketika sudah terapi sudah tahu narasi ceritaku itu kayak gini dan itu adalah hal yang harus aku terima because this is a part of me. Itu adalah kayak misalnya di dalam tubuh itu adalah kulitku, itu adalah identitasku. Kalau misalnya aku malu menerima identitasku, who am I then? I don't exist. So I just want to exist first, and then once I accept that, that's me, that's who I am. Itu setelah aku make peace with myself, I don't care what people say really. Like sedikit mirip sama Mas Rian ya, aku juga punya ADHD yang didiagnosanya juga ketika dewasa gitu. Itu untuk menerima itu pun butuh proses. Aku ternyata selama ini yang aku sering lupa. Terus kalau misalnya sesuatu yang nggak passionate itu aku bahkan itu tidak eksis gitu di kepalaku. It would just go away from my mind dan aku akan hidup di dalam duniaku sendiri kayak gitu. Sensitif perasaannya dan sebagainya itu ternyata adalah ada namanya kayak gitu. Dan untuk prosesnya sendiri pun lama. Tapi setelah menerima bahwa ADHD itu banyak positifnya ternyata. Kalau aku nggak punya ADHD, I wouldn't have done all of these things. Gitu. Aku nggak akan, misalnya Mas Ian nggak akan bisa memproduksi film-film yang dengan perspektif yang berbeda kayak gitu. Because you're just different and that's absolutely fine. Oke, berarti tangan lagi dong untuk Mbak Nurmianti. Berarti kita harus work ke penerimaan diri dulu untuk menerima diri dulu, baru kemudian kita akan berani untuk membuka kepada orang lain siapa sih diri kita yang sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan offline. Pertanyaan kita yang kedua mungkin ada dari teman-teman yang masih ingin bertanya. Teman-teman mungkin bisa angkat tangan dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman offline kita? Udah clear berarti penjelasannya nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Halo. Namanya dulu Mas. Nama saya Ezar. Saya dari Jakarta. Saya ingin bertanya sama Bu Nurmianti. Saya kadang kalau pengen bercerita itu susah. Karena bahkan kalau pengen bercerita sama seorang yang gak dikenal juga pun takutnya juga ketahuan gitu. Yang penting kayak kayak zaman Soeharto. Tapi ya gimana ya cara bercerita ke orang-orang tanpa diketahui gitu sama seseorang. Saya takut kayak Bu Nurmianti ngomong gitu, takut dihakimi kayak gitu. Itu selesai. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Terima kasih sebelumnya ya. Ini sesuatu yang aku bisa relate banget karena memang aku pernah di posisi kamu yang waktu itu ya, takut ini takut itu. Karena memang feedback ketika pernah mencoba untuk membuka diri, feedbacknya waktu itu cukup negatif gitu karena ternyata aku waktu itu berada di lingkungan orang yang tidak tepat. It wasn't my people. Jadi yang bisa aku lakukan waktu itu selain menulis di buku diari yang dulunya digembok gitu kan. Kalau sekarang kan bisa ya bikin akun yang bukan namanya sendiri gitu bisa yang anonim. Tapi untuk human to human itu harus mencari orang yang tepat. Pertama kalau memang tidak ada teman yang bisa dipercaya, biasanya atau keluarga, sepupu nggak ada yang bisa memberikan kamu perasaan aman itu. Jalan yang bisa dicari adalah mencari bantuan profesional karena mereka di training dibekali dengan pengetahuan, pengalaman dan itu nggak hanya 1-2 jam kan mereka ini trainingnya itu berjam-jam, bertahun-tahun gitu dan profesi itu ada untuk kamu-kamu yang membutuhkan tempat itu gitu. Jadi ketika kamu mencari bantuan profesional mindset kita itu adalah they are trained to do this job, so you feel safer. Paling enggak mungkin pertama agak grogi gitu ya, tapi dicoba 1-2 ketika ternyata kamu nggak pas sama orang ini, itu bisa ganti. You have the control of it. Kalau misalnya 1-2 sesi ternyata aku kurang pas ya dengan orang ini, mungkin bukan karena hal personal, mungkin ya chemistry-nya nggak ada atau mungkin pengetahuan terapisnya belum sampai ke situ kan ada yang terapis yang punya niche tertentu ya, yang punya spesifik gitu, yang mereka lebih bagus. Pindah nggak apa-apa. They are there for you to do this job. Ya, itu sih kalau dari aku. Semoga menjawab. Okay. Well, can I just add something to that? Okay. I'm sure you were very nervous coming up to speak. Really well done. You started your story in just announcing to the room there is something that I want to talk about, something that's very difficult for me to express. You've opened something within yourself, and that takes a lot of bravery and a lot of courage. So well done. Tepuk tangan dulu dong. Izin menambahkan sedikit, pasti gugup sekali rasanya bertanya dan juga mengekspresikan apa yang tersimpan dalam hatimu selama ini. Dan dengan kamu bercerita sekarang, bertanya sedikit dan juga mengekspresikan apa yang kamu rasakan, ini adalah hal yang sangat baik dan luar biasa untuk kamu. Sekali lagi selamat karena kamu sudah berhasil melewati ketakutanmu. Jadi untuk maju ke depan dan mengambil mic itu aja adalah satu keberanian yang sangat-sangat luar biasa. So, well done, Mas. Mungkin Mas Ren mau nambahin sedikit? Enggak? Oke. Adakah lagi yang... wah, ada yang mau bertanya banyak nih teman-teman kita. Mungkin bisa... Ibu, silakan Bu, terlebih dahulu. Kak. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Owa Eda Tukan. Dari Flores Timur, Larantuka. Wow, jauh sekali. Yes, senang sekali ada di sini. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, jadi pergumulan. Tapi mungkin hanya akan ada beberapa pertanyaan dan case gitu. Mungkin saya salah satu anak muda yang punya akses untuk bertemu psikolog atau tenaga ahli yang lain gitu ya. Tapi nyatanya di Nusa Tenggara Timur itu mungkin hanya berpusat di Kupang, ibu kota provinsi. Selama ini kita pikir kita nggak ada masalah gitu ya, tapi ternyata banyak sekali masalah. Bahkan mungkin 5 tahun terakhir tingkat bunuh diri di anak muda bahkan anak-anak itu meningkat. Teman-teman mungkin pasti tahu kasus tahun lalu ada anak SD yang bunuh diri, yang sebenarnya kita tuh tidak tahu akar masalahnya tuh apa gitu. Dan apakah mendonasikan buku dan pensil adalah penyelesaian? Itu mungkin case atau cerita yang jadi pengantar. Bagaimana sih strategi untuk membangun support system di mana akses terbatas di daerah?
Nusa Tenggara Timur kepulauan, pergi ke Kupang butuh biaya 1 juta lebih baru sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mau menggunakan bahasa Indonesia Timur ya. Rasanya itu memisahkan Indonesia bagian mana gitu. Tapi di wilayah-wilayah tertentu dengan kultur yang ada, yang hidup di sana, mungkin cara bicara orang tua atau masyarakatnya tuh nadanya lebih tinggi, suaranya lebih besar, dan itu jadi hal yang bagi orang-orang itu biasa gitu. Tapi ternyata ketika ngobrol sama teman-teman, kok kita juga nggak suka ya digituin gitu. Tapi itu jadi mendaging gitu ya, mendarah daging gitu. Ya lagi-lagi akses yang terbatas itu, bagaimana sih kita bisa ngebangun, atau mungkin ini sangat idealis dan jauh gitu ya. Tapi dimulai dari mana sih? Biar pelan-pelan kita tidak melihat itu sebagai identitas budaya sebenarnya. Gitu. Mungkin 2 pertanyaan ini saja. Dan senang terhubung dengan teman-teman. Terima kasih. Oke, wow. Tanya yang sangat luar biasa sekali yang mungkin akan lebih cocok dijawab oleh Ibu Tracy. Jadi Okay, how you start? I think a good way of starting is to read the book firstly, and then the social media that we started here is a network in which you'll be able to talk to other people and try to make those connections. But unfortunately, maybe you're going to be the person. You might have to be the person that people come to because already you have an awareness, you have an understanding of what your community needs. And maybe the fact that you're here, you'll take that back with you and start a way of people coming together and just talking. Yeah. Jadi kalau saran dari saya, yang pertama jangan lupa untuk membaca buku ini, buku PTSD, lalu kemudian bisa melalui networking di sosial media, jangan lupa untuk terhubung dengan orang-orang di sana yang mungkin memiliki rasa yang sama dan juga memiliki keresahan yang sama. Tapi yang pasti harus diingat bahwasanya pasti kamu akan menjadi orang yang dituju oleh orang-orang tersebut. Karena kamu yang memiliki ide ini, lalu kemudian kamu yang akan menggerakkan mereka, kamu harus siap menjadi penggerak mereka, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua kira-kira ingin dijawab oleh siapa nih Mbak? Bebas, oke. Jadi tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya supaya sesuatu yang kita terima dari mungkin faktor budaya atau faktor keluarga gitu ya misalnya, itu tidak selalu dihubungkan dengan hal tersebut, seperti itu ya, bisa kita simpulkan seperti itu. Oke, mungkin siapa yang ingin menjawabnya? Apakah Mbak Nurmianti yang mungkin sudah punya pengalaman di 2 dunia berbeda? Iya, aku bisa memahami karena orang tua aku juga budayanya beda gitu. Aku lahir besar di Jawa, ibuku orang Jawa, bapakku orang luar Jawa. Aku tidak akan menyebutkan dari mana. Dan di mana di isi bapakku itu punya kultur yang orangnya outspoken ya, sangat outspoken, dan kalau ngomong itu kadang terdengar tidak difilter. Apa yang ada di kepalanya itu yang dikeluarkan. Baik yang ini, ya terutama yang menyakitkan gitu kan. Itu butuh bertahun-tahun kalau untuk aku sendiri ya, untuk menerima bahwa that's the way he talk gitu. Dan aku tidak bisa mengubah beliau. Aku tidak ada, seberapa banyak aku ngomong sama si bapak aku ini, tidak akan pernah berubah karena memang mungkin beliaunya besar, lahir dan besar di kultur itu, dan tidak ada orang yang pernah membimbing dia untuk melakukan hal yang berbeda. Jadi yang bisa aku lakukan waktu itu adalah hanya menerima bahwa that's the way he was, tapi aku tidak akan meneruskan cara dia berbicara ke anak itu ke anakku sendiri gitu. Jadi itu lagi terkait dengan trauma antar generasi yang sudah disinggung sama Mas Rian dan aku sebutkan sedikit gitu, bahwa sebagai orang yang sadar yang sudah disinggung sama Bu Tracy bahwa mungkin ibu yang akan menjadi orang pertama gitu, mungkin bikin komunitas, and we are also welcome kalau misalnya mau
bekerja sama dengan JNI itu untuk membuka komunitas di Flores ya pelan-pelan dengan hal kecil-kecil, mungkin menulis bersama kayak gitu-gitu, hal yang tidak butuh effort banyak gitu, yang bisa dilakukan dengan hampir tanpa biaya. Zoom meeting, terus nulis bareng, journaling bareng, bisa mungkin ada sesi sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu dengan orang-orang yang tepat. Tadi aku menjawab dari pertanyaan sebelumnya, mungkin kamu butuh orang-orang yang tepat untuk memulai. Nah mungkin dari situ pelan-pelan ketemu orang di area Flores untuk yang sevisi dan melakukan pergerakan itu bersama-sama. Tuh. Menjawab nggak sih pertanyaannya ya? Wow, luar biasa sekali. Jadi memang kita tidak akan bisa mengubah identitas diri kita tidak akan bisa mengubah budaya kita ataupun keluarga kita, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Seperti itu ya Mbak Narmianti. Baik, semoga bisa menjawab dengan baik pertanyaannya. Apakah ada lagi online ya? Gimana mungkin kita ganti ke online dulu, teman-teman online yang mau bertanya silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya untuk siapa. Selamat malam, halo Tracy, Kak Rian, halo Kak Anti. Terima kasih karena kalian tentu juga memiliki cerita yang tidak mudah, seperti yang tadi Kak Rian, Kak Anti menceritakan, tapi memilih untuk bertahan, berproses untuk pulih dan bertumbuh, bahkan berkarya dan menginspirasi hingga saat ini gitu. Jujur ini agak momen yang mengharukan untuk saya. Mungkin Kak Anti sedikit banyak tahu karena aku pernah ngobrol di Instagram dengan Kak Anti gitu. Aku pengen bertanya satu pertanyaan. Bagaimana caranya kalian gitu dalam kondisi mental yang tidak baik atau tidak stabil, atau bahkan mungkin dulu ketika momen trauma healing tapi tetap bisa memilih untuk konsisten berkarya gitu. Terutama kalau misalnya Kak Dian tadi cerita banyak karya-karyanya yang sebenarnya itu juga mengingatkan dengan luka masa lalu. Baik, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk pertanyaan yang sangat baik. Silakan dijawab. Aku ada satu keyakinan gitu dalam berkarya ya, kalau boleh aku share gitu. Mungkin agak sedikit keluar dari teknis medis ataupun knowledge, sedikit agak nyerempet ke spiritual sedikit ya, ke faith aku gitu. Bahwa kadang kita sering sekali dalam praktis beriman, kita sering sekali berdoa memohon sesuatu. Tapi kadang-kadang kita lupa, bisa jadi opportunity yang datang ke kita sedang dijadikan kendaraan untuk doa orang lain sedang terjawab. Aku percaya itu. Jadi apalagi yang aku kerjakan ya, film animasi itu gak bisa dikerjain satu orang. Film Jumbo itu dikerjakan 420 orang. Jadi aku percaya, mau kita percayanya Tuhan, mau kita percayanya energi apapun lah gitu. Tapi ketika project itu bisa jalan dan aku ditaruh di situ, kemudian semuanya bergerak, berarti itu sedang berjalan untuk sebuah purpose film itu gitu. Dan aku, kalau aku pagi hari masih bisa bangun dan aku masih bisa diberikan another day, berarti purpose-nya belum tercapai gitu. Itu salah satu mindset yang aku kerja bisa jadi nih, mungkin di sana ada aku yakin mau bikin buku setipis apapun, mau bikin film seperti apapun, someone out there is gonna need your art. Siapapun itu gitu. Pasti ada seseorang yang butuh buku yang kamu tulis, ada butuh yang mendengarkan puisi yang kamu buat, lagu yang kamu ciptakan gitu. Dan mungkin kalau aku boleh tambahin sedikit, ini mungkin terdengarnya agak konyol ya, karena aku terinspirasinya dari sebuah film animasi superhero gitu. Tapi di situ ada satu momen yang membuatku tidak kecil hati gitu. Jadi mungkin ada yang tahu, ada film Spider-Man sebenarnya. Spider-Man itu dia punya film animasi lagi namanya Spider-Man Into the Spider-Verse.
Di situ Spider-Man itu bukan Spider-Man yang kita kenal, tapi kita masuk ke sebuah universe lain di mana ada satu anak yang dia mengalami apa yang dialamin Spider-Man yang awal, sehingga di universe itu dia menjadi Spider-Man kedua. Dia merasa, karena kan Spider-Man itu udah terkenal motonya, maksudnya teaching yang disampaikan adalah with great power comes great responsibility. Spider-Man yang kedua ini merasa kayaknya I'm not up for this job, gue kayaknya nggak bisa jadi seorang Spider-Man gitu, karena once you have this power, responsibility gue gede banget. Gue kayaknya nggak bisa nyelamatin semua orang. Ada satu momen Spider-Man yang asli itu duduk sama dia, dan kalimat itu sampai sekarang menurutku sangat profound banget. Dia bilang, you don't have to save the whole world, you just have to save one person. Dan menurutku sama mungkin echoing apa yang Bu Tracy bilang, you might be that one person yang bisa membawa semua knowledge ini ke Nusa Tenggara Timur menurutku. Jadi, dan mungkin aku harap ini bisa sedikit menenangkan hati kamu juga, tapi jangan sampai kamu berpikir apapun di luar sana yang tidak berhasil kamu lakukan itu salah kamu. Itu karena selama kamu masih bisa menyampaikan apa yang kita sama-sama ketahui di sini ke orang sebelah kamu aja gitu. Kemudian dia tahu awareness soal mental health gitu, you've done a very heroic thing menurut aku gitu. Dan God knows apa yang akan dia sampaikan ke orang berikutnya yang terus bisa sampai ke apa yang kamu harapkan menurutku itu. Doesn't need to be something big, tapi sesuatu yang mungkin bisa jadi sesuatu yang baru untuk orang lain, itu juga sudah sangat cukup. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Baik, untuk selanjutnya kita panggilkan lagi pertanyaan online kita, Kak. Ada Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak. Aku izin bertanya untuk Kak Nurmayanti dan juga Miss Tracy mungkin. I would like to ask, bagi kita yang mungkin bukan mental health professional like psychology, gimana sih cara kita untuk mendukung kerabat terdekat kita yang mungkin punya trauma yang udah lama gitu Kak? Selain hanya menyarankan mereka untuk mencari bantuan profesional gitu. Kan biasanya orang-orang tuh kayak nyuruhnya udah kita ke psikologi aja atau semacam itu kan Kak. Atau aku tuh nanya apakah ada cara lain selain itu, or is it the best way untuk menyarankan mereka untuk pergi ke profesional gitu Kak. Terutama kalau misalkan orang tersebut itu adalah partner atau sahabat kita yang dari kecil gitu. Aku bertanya ini karena tadi mostly yang aku dapat itu pembahasannya itu mengenai penanganan untuk diri sendiri dan juga untuk generasi selanjutnya gitu. Maksudnya untuk generasi kita yang selanjutnya gitu loh Kak. Itu sih, terima kasih banyak. Oke, tepuk tangan lagi dong untuk teman kita yang sudah bertanya. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Ibu Tracy. Thank you. I think it's incredibly difficult, particularly if it's a relative, a family member, or a best friend, because you want to love them and respect them, but at the same time, the relationship is causing you harm and is causing you pain. You need to think about yourself, and you need to try and put yourself first in that position. And what I mean by that is you need to try and put a boundary in. So if the family member or the friend says something that's cruel and hurtful, it's really important that you say to them, that was really hurtful what you said. Now, they might dismiss that, they might not want to hear it, but for you, in giving it back to them, what that means is you don't absorb the pain and the shame that comes with that. Now, it could be due to respect for your parent that you could never say something like that, and I appreciate that, and I'm not encouraging that if that is how it is in your family dynamic. But even if they say something hurtful, for you to maybe go to the mirror and look in the mirror and say, but I know I'm not those things. I know I'm a good, strong woman, and I'm going to try my very best. You're still doing the same job without having the confrontation with the parent or the friend. The worst thing that you can do is keep absorbing it and taking it, because then you'll start to believe it. And before you know it, it's really difficult to move that level of shame. So what I would say is you give it right back. It's not yours.
Okay. Oke, saya rasa pastinya sangat sulit karena orang yang kamu minta untuk dia mendekati atau mereka menerima bantuan profesional ini adalah orang yang sangat kamu pedulikan dan sangat kamu cintai. Akan tetapi tentunya hubungan seperti ini dengan partner ataupun tadi sahabat dari kecil ini dapat membuatmu menderita dan justru malah berpotensi menyakitimu. Hal yang bisa aku sarankan adalah tetapkan batasan dan juga ketika mereka bercerita padamu dan ketika kamu juga sudah menyampaikan respon kepada mereka untuk kemudian menemui bantuan profesional ataupun tenaga profesional, pastikan jikalau kamu tidak terlalu menyerap energi mereka. Dan ketika kamu sudah sangat merasa tidak baik-baik saja, ketika kamu sudah merasa sangat frustasi dengan bagaimana respon mereka dan juga balasan mereka, jangan lupa untuk kemudian berbicara ke cermin dan sampaikan bahwasanya kamu bisa melewati ini, kamu baik-baik saja dan kamu mungkin tidak berada di posisi mereka, tetapi kamu sedang berusaha yang kamu bisa tanpa menyakiti diri kamu sendiri. Jadi untuk saran yang paling bisa untuk diterapkan dan juga untuk saran yang paling terbaik yang bisa kamu lakukan adalah itu adalah tanggung jawab mereka, berikanlah kepada mereka, jangan menempatkan diri kamu di tanggung jawab yang terlalu besar karena pada sejatinya itu adalah tanggung jawab mereka untuk kemudian memulihkan diri mereka sendiri. Baik. Tadi juga bertanya ke Mbak Anti, apakah mungkin ingin menambahkan? Sedikit saja dari ini ya, dari perspektif pasien gitu. Ketika waktu itu aku ada satu masa di mana mental health aku tuh sangat buruk sekali, di mana aku tuh I couldn't even function for the basic things, apalagi menjadi istri yang baik, istri yang standar baik gitu untuk suami aku. Dan suami aku adalah orang yang sangat suportif selama ini, yang berada di sisi aku, menemani aku masa proses healing itu tadi. Tapi ada satu ketika di mana suami aku bilang bahwa I can't do this anymore if you don't try to do better gitu. Yang artinya bahwa dia sendiri juga punya batas. Nah, dari situlah aku merasa bahwa oh, actually I can lose him. Kan dari ketika kayak ada rasa apa ya namanya? Codependence. Ketika hanya satu orang ini yang ada di aku dan selama ini support, aku merasa bahwa aku kayak gini aja dia bisa nerima gitu. Aku nggak akan bikin effort lagi. So, itu tapi dari aku ya. Setiap orang berbeda, setiap pasien berbeda-beda gitu. Apa yang terjadi di kepala mereka gitu. Dan ketika dia bilang aku nggak bisa yang seperti ini seterusnya, aku baru kayak ada a wake up call gitu di mana oh okay. So aku bisa kehilangan suami aku bisa kehilangan orang yang baik ini gitu. Jadi dari situ aku mulai untuk bukan try harder tapi lebih ke aku akan lebih konsisten. Aku akan coba bersabar dengan diri sendiri untuk tidak malu meminta bantuan. Dari situ sih. Jadi mungkin menambahkan itu saja dari perspektif pasien, di mana sebenarnya boundary itu dibutuhkan gitu ketika si keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental itu rasanya tidak bisa ditolong lagi gitu, dimintain ini itu nggak bisa gitu kan. Kalau dipaksa dia akan semakin semakin tidak mau mencoba. Tapi kalau ketika diberi boundary baru mereka merasa bahwa oh okay. Jadi mereka punya space untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Dengan itu tadi, dari sisi itu tadi, sebagai orang yang punya gangguan kesehatan mental. Jadi kayak penerimaan penuh itu bagus, tetapi kadang perlu satu hal untuk membuat kita tersadar bahwa ya we need to work on ourselves. Oke, seperti itu. Ya mungkin karena waktunya habis, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab atau baik dari online maupun offline mungkin akan kita bisa diskusikan pada lain kesempatan begitu ya. Tapi hari ini kita sudah mendengar banyak sekali insights dan kita mendengar juga banyak sekali kisah yang diceritakan oleh teman-teman semua. Mungkin kita bisa kasih tepuk tangan apresiasi dulu kali ya untuk kita semua gitu dari sini. Semoga apa yang didengarkan pada hari ini, apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini bisa menjadi sesuatu bekal, suatu insight untuk teman-teman semua memiliki keberanian untuk kemudian memproses luka-lukanya dari masa kecil itu untuk menuju kesembuhan.
Baik, setelah ini akan saya kembalikan lagi ke MC untuk menutup acara kita. Baik, terima kasih. Wow, betul. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk narasumber dan host kita yang luar biasa. Wah, tidak terasa ya tadi sesi kita berjalan dengan sangat seru, menarik dan juga mengharukan. Jujur dari tadi saya duduk di pinggir situ menahan air mata mau keluar karena jujur sangat terharu gitu ya, dan juga merasa sangat terinspirasi dengan cerita baik dari host, narasumber dan juga kawan di sini semuanya. Baik, karena tidak terasa ya perjumpaan kita hanya bisa sampai sini saja, tapi sebelum menutup ternyata kita punya kejutan spesial nih untuk kawan di sini semuanya, yaitu kita akan ada hadiah khusus untuk 2 penanya terbaik, baik offline maupun online kawan semuanya. Selagi saya menunggu gitu ya untuk nama yang disampaikan panitia kepada saya, mungkin kita izin sedikit ice breaking lagi ya kawan ya. Kita sedikit untuk bercerita-cerita lagi ya seperti tadi yang pas awal-awal, tapi sekarang pertanyaannya akan saya ubah. Pertanyaan yang pertama, yang online boleh tulis di kolom chat Zoom, bagi yang offline nanti ketika saya sentuh pundaknya boleh langsung jawab. Untuk pertanyaannya, hal apa yang paling aku ingat di malam ini? Nah, ayo saya akan coba menyentuh. Siapa ya? Siapa ya? Boleh Kak? Hal yang paling saya ingat dari malam ini? Hal yang paling saya ingat dari malam ini tuh adalah semua orang bisa sembuh. Semua orang bisa sembuh. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Semua orang bisa sembuh ya. Betul sekali kawan. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Sambil menunggu ini sepertinya memang pertanyaannya tuh bagus semua. Jadi memang sulit nih menentukan siapa yang terbaik karena semuanya terbaik-terbaik nih ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan yang kedua. Hal apa yang membuat aku sangat terharu malam ini? Oke, boleh ya. Siapa ya? Boleh Kak? Hal yang membuat aku sangat terharu pada malam ini. Membuat terharu sini dengar dari cerita-cerita dari tadi para narasumber itu sih untuk perjuangannya sampai bisa sembuh. Oke, luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, teman-teman semuanya, bagaimana Kakak Panitia? Apakah sudah mendapatkan pemenangnya? Oke, langsung saja berarti ya teman-teman, saya akan bacakan untuk pemenangnya, dan nantinya pemenang diharapkan untuk bisa maju ke depan untuk kemudian diberikan hadiah secara langsung ya teman-teman. Baik, untuk penanya yang mendapatkan predikat sebagai penanya terbaik, ada 2 penanya offline kita. Yang pertama, tepuk tangan yang meriah untuk Kak Gusti. Oke, silakan Kak Gusti maju dulu. Nanti kita akan sebutkan lagi penanya terbaik selanjutnya. Silakan yang memberikan hadiahnya dari Kak Rian. Oke, silakan. Wah, selamat Kak Gusti. Oke, silakan Kak Gusti bisa ke sini, bisa berfoto dulu. Oke, mungkin boleh nih Kak Gusti 1 kata untuk kegiatan malam ini buat masuk di konten. Iya. Boleh ke sini Kak Gusti. Oke, 1 kata untuk kegiatan di malam ini. Compassionate. Compassionate. Wow, luar biasa. Silakan untuk kembali ke tempat duduk Kak Gusti. Oke, untuk penanya terbaik berikutnya, selamat kepada Kak Eda. Wow, luar biasa.
Kak Eda dari Flores. Dipersilakan, akan langsung diberikan hadiahnya oleh Miss Tracy. Oke. Boleh foto bersama dulu. Thank you. Selanjutnya Kak Eda boleh sampaikan satu kata untuk kegiatan kita di malam ini. Satu kata, jujur. Jujur. Luar biasa. Jadi jujur kalau kata Kak Eda. Nah, selanjutnya untuk penanya terbaik online ya, karena kita ada yang offline, ada yang online nih. Kakak-kakak yang online ini saya melihat kepada kakaknya. Siapakah yang memenangkan predikat penanya terbaik online? Jeng jeng jeng. Selamat kepada Kak Aisyah. Yeay, kepada Kak Aisyah. Selamat, dan boleh nih untuk simbolisme kakak-kakak narasumber untuk Iya, boleh. Oke, siap? Sudah? Boleh Kak Aisyah untuk satu kata untuk kegiatan malam ini? The best, Kak. Oh, the best. Luar biasa. Selanjutnya tenang, masih ada satu lagi penanya terbaik dari online. Selamat untuk Kak Kurnia. Yeay. Kak Kurnia ada? Terima kasih banyak kepada Kak Kurnia. Selamat karena sudah menjadi penanya terbaik online ya pada kegiatan kita malam hari ini. Mungkin satu kata Kak Kurnia untuk kegiatan kita malam hari ini? Inspiratif. Wah, luar biasa. Bagi kakak-kakak yang online ya, nanti hadiahnya akan dikirim paling maksimal H+7. Nantinya akan dikirimkan ke alamat masing-masing, bukan ke alamat tetangga. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada media partner dan juga sponsor yang sudah membantu dan juga berpartisipasi di kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama untuk sponsornya ada dari penerbit buku Y, lalu kemudian ada Alex Media Komputindo, lalu kemudian ada Pristine. Lalu untuk media partnernya juga sangat banyak ya teman-teman. Untuk media partnernya di sini ada Diskursus Network, ada Bukuku, ada Growth Hub, ada Somstory, Idol, Basic Step, Song Prestasi, Komunitas Dua Sisi, Kampung Dongeng. Tepuk tangan dulu untuk seluruh sponsor dan juga media partner kita. Baik teman-teman semuanya, kawan-kawan di sini, izinkan saya untuk kemudian menyampaikan closing statement untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ternyata healing itu kayak maca. Maca judul dari kegiatan kita pada malam hari ini. Kalau buru-buru diaduk, bubuk maca itu bisa menggumpal. Tapi kalau pelan-pelan nantinya larutan maca itu akan larut. Sama seperti luka. Tidak semuanya harus selesai hari ini dan tidak semuanya harus sembuh saat ini juga. Tapi malam ini kita mulai mencoba untuk kemudian membuka diri, memberanikan diri untuk kemudian sembuh dari luka tersebut. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya. Jangan lupa untuk Certificate, buku PTSD, Salur Kisah, Self Love Journal ataupun Parenting Descartes semuanya tersedia melalui Gen I dan kanal resmi The Monacopsis ataupun booth offline yang ada di depan. Jadi buat teman-teman di sini, sebelum terakhir banget nih kita akan berpisah, boleh dong bareng-bareng kita sama-sama ucapkan jargon ya teman-teman. Nanti silahkan untuk mengikuti setelah saya menyampaikan. Yang pertama, saya berharga. Yang kedua, saya pantas pulih. Dan yang terakhir, saya tidak sendiri. Dan kalau malam ini ada satu hal yang dibawa pulang,
Semoga yang dibawa malam ini adalah kesembuhan dari luka dan kemudian teman-teman tidak merasa harus menjalaninya sendirian. Karena kita di sini semuanya adalah kawan. Saya Mimi mewakili seluruh panitia sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak telah menjadi bagian dari Maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Oke, selanjutnya mari kita foto bersama. Dan pola asuh yang diam-diam membentuk cara kita memandang diri sendiri hari ini. Di alang dawa sadar terekam rasa sasa